Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ACTV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di program Talk Show. Dan kali ini bersama saya Indah Rastikasari selama 60 menit ke depan kita akan membahas mengenai hak kekayaan intelektual dan seberapa pentingnya hak kekayaan intelektual tersebut. Dan di studio ACTV hari ini alhamdulillah sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh, yaitu di sini ada Pak Jelani M. Ali SHMH, dan juga di samping beliau ini sudah ada Dr. Iskandar Syah Majid SEMM yang juga beliau merupakan dosen Universitas Syah Kuala atau Unsyah dan juga dari UKM Center, dan kita akan bincang-bincang selama 60 menit ke depan. Kami juga mengundang Anda melalui telepon, Anda bisa melihat di bawah ini, dan kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Dan semoga kita bisa memberikan informasi untuk pemirsa ACTV ya Pak ya. Hari ini mengenai pentingnya Pak ya, pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha. Iya. Karena kita tahu bersama ya Pak, kreativitas manusia tidak ada batasnya. Jadi setiap orang bisa melahirkan inovasi-inovasi yang terbaru. Mungkin ini ke Pak Jelani dulu Pak. Iya. Sebenarnya apa itu hak kekayaan intelektual Pak? Silahkan. Terima kasih. Bicara masalah hak kekayaan intelektual, itu mempunyai dua jenis ya. Dua jenis. Jika kita lihat dari jenisnya ada dua. Yang pertama kita lihat hak intelektual dari jenis hak cipta. Yang pertama itu apa saja yang yang masuk dalam wilayah hak cipta, ya, bisa berupa seni, sastra, ilmu pengetahuan, produser rekaman, lembaga penyiaran, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, hak milik industri. Hak milik industri ini ada beberapa, seperti paten ya, paten, merek ya, merek, juga indikasi geografis, juga desain industri, tata letak sirkuit terpadu, kemudian rahasia dagang. Ini kalau kita bicara semua itu masuk ke wilayah hak kekayaan intelektual, ya. Misalnya jika merek ya, apa itu merek? Kan sering orang sebut merek, ada yang menyebut padahal merek tapi menyebutnya paten ya. Paten. Sesungguhnya kalau merek itu kalau bisa kita artikan seperti itu satu tanda ya, satu tanda yang dapat dibuat secara grafis ya, yang berupa misalnya gambar, nama, logo, warna-warna itu untuk membedakan satu jenis barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum yang diperdagangkan dalam kegiatan perdagangan, baik merek jasa maupun merek dagang, seperti itu ya. Mungkin kalau kita bicara hak kekayaan intelektual seperti itu. Baik. Nah ini saya mau ke Pak Iskandar ya Pak, yang selama ini berkutat di dunia usaha, dan beliau juga dari UKM Center Unsyah. Ini seberapa penting Pak kemudian pelaku usaha ini mempunyai izin hak kekayaan intelektualnya? Ya, saya mulai dulu dari Shakespeare. Ya, apa arti sebuah nama? Apa arti sebuah nama? Ya, jadi bayangkan kalau orang dipanggil nggak ada nama kan, susah. Jadi begitu juga merek, ya, sebuah tanda untuk produk, orang mengenal produk, membedakan produk dengan yang lain. Jadi harus ada namanya, mereknya. Nah, seberapa penting ketika merek itu mempunyai nilai, ya, di sisi finansial, maka orang akan memperebutkan. Jika sudah besar ya Pak? Sudah besar, sudah orang kenal banyak, ya, orang memperebutkan. Maka dikatakan ada hak. Ini siapa punya? Ya, hak kekayaan intelektual. Kenapa intelektual? Karena memang merek itu bukan sesuatu yang bisa kita pegang secara fisik, ya, tapi dia punya nilai. Nah, kalau kita nggak penting orang daftar, kita nggak bisa jualan lagi. Ya, ini banyak dikeluhkan di UKM.
Pak saya udah biasa pakai nama ini, ya semana nih, kalau daftar merek lain nanti orang nggak kenal. Nah, jadi selalu akan ada masalah, maka penting sekali harus pendaftaran merek. Tahunya sama dengan yang lain ya Pak, namanya. Dan itu seperti apa Pak? Apakah kemudian yang sudah melaporkan masyarakat itu seperti apa kesadarannya? Ini yang sebenarnya fokusnya di situ, ya, untuk menyadarkan masyarakat kita yang punya inovasi tentunya, itu yang sudah mendaftarkan mereknya berarti kan kesadarannya sudah mulai tumbuh, ya, tumbuh demi untuk melindungi haknya. Nah, kita cerita melindungi haknya bagaimana caranya, itu ya melalui pendaftaran, tentunya pendaftaran hak-haknya tersebut yang dilakukan boleh melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui kami. Kemudian juga kami teruskan ke Kemenkumham di Jakarta melalui Dijen KI, ya, kekayaan intelektual seperti itu. Itu semuanya dilakukan adalah satu-satunya adalah yang pertama itu untuk melindungi, untuk memperoleh kepastian hukum. Kenapa demikian? Kalau nanti ada orang yang mendaftarkan atau menyalahgunakan merek yang sudah terdaftar, yang sudah bersertifikat, si pemilik mereknya ini dapat menggugat. Dapat menggugat itu. Kemudian juga dapat meningkatkan tawaran dengan pihak ketiga, nilai jualnya tinggi, ya. Kemudian juga bisa dilakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Itu sangat penting saya pikir Pak Isa, seperti itu. Itu kan salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, bahkan saya pikir kelompok UKM. Ini Pak Is yang selama ini menghandle itu. Ada beberapa itu yang diplot pemerintah Aceh itu untuk mendaftarkan pendaftaran kekayaan intelektual ini secara cuma-cuma Pak. Seperti itu. Dan sampai hari ini masih Pak? Masih. Beliau nanti mungkin beliau akan menyerahkan kepada kami supaya kami mendaftarkan secara online ke Kemenkumham di Jakarta seperti itu. Tapi bisa jadi seperti kata Pak Is ya Pak, ini usaha kecil menengah, jadi mungkin dia sudah terbiasa dengan nama misalkan katakan Pak. Nanti orang tidak familiar lagi dengan produknya Pak. Nah, itu seperti apa Pak kemudian yang terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat? Ya, salah satu contoh ya seperti ini. Talkshow ya Pak. Talkshow ini seperti ini kita lakukan. Bahkan kami dengan Dr. Iskandar ini sudah di mana-mana, ya, sudah di mana-mana, ya. Tidak hanya di media televisi seperti ini, juga berhadapan langsung dengan masyarakat, kelompok masyarakat, untuk memberikan pemahaman pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat kita. Yang sudah kami lakukan selama ini dengan beliau, itu sudah sering, ya. Ini salah satu dari yang sering tadi ya, itu seperti itu. Pak Is, ini kemudian apa yang dialami Pak di lapangan, di grassroots itu Pak, dengan apakah mungkin masyarakat mendapatkan permasalahan yang lain, mungkin ini mau daftar tapi takutnya lama waktunya dan sebagainya. Nah inilah saya pikir penting sekali program-program sosialisasi seperti ini, ya, baik di media atau langsung, ya. Memang anggapan masyarakat. Saya sendiri ketemu sebelumnya juga begitu. Ini prosesnya 2 tahun. 2 tahun ya, itu Pak juga sudah. Ya, ternyata saya konflik sekarang udah 8 bulan. Sudah 8 bulan. 8 bulan sekarang ya Pak. Kemudian ribet, ada juga. Karena sekarang secara online juga kita bisa cek namanya. Nama yang kita mau masih tersedia atau tidak tersedia. Jadi sekarang simple. Nah ini perlu diberitahukan kepada masyarakat, terutama UKM. Ya. Supaya mereka mendaftarkan merek mereka, karena ini menjadi aset perusahaan. Aset perusahaan dalam bentuk merek ini lebih berharga dari jumlah aset fisik lainnya. Ya, kalau itu sudah bernilai tinggi. Ya, banyak merek-merek terkenal itu kalau kita hitung jumlah aset fisiknya kalah dengan harga merek. Hak ini beda. Ya. Berarti kalau di UKM Center sendiri Pak, apakah kemudian kesadaran ini sudah timbul dari
di sana, Pak? Ya masih juga ya, banyak polemik ya. Baru-baru ini ya saya katakan tadi, Pak ini sudah terkenal merek saya, mau saya ganti nggak bisa. Saya sudah cek di internet, banyak sekali udah pakai merek saya ini. Nah kalau saya ganti gimana nanti orang nggak beli lagi. Oke. Ya, jadi hal seperti itu kadang-kadang juga salah satu yang membuat keengganan. Oke. Ya. Pak, jika ada kesamaan nih Pak Jai, gimana prosesnya? Oh gini, kalau terkait dengan kesamaan dalam pengusulan merek ya, kita sudah punya sistem aplikasi untuk itu, ya. Itu dijamin tuh, jamin artinya siapa yang mendaftarkan duluan itu yang mendapatkan perlindungan hukum. Berarti di selama pendaftaran itu kan tadi 8 bulan sekarang ya Pak ya? 8 bulan. Itu sudah siapa yang cepat? Itu dari segi waktu. Dari segi waktu. Dulu 2 tahun lebih itu. 2 tahun lebih. Ini udah disingkat. Sekarang aturan kita itu 8 bulan, Pak. 8 bulan. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. 8 bulan itu sudah kita terima sertifikat pendaftarannya seperti itu. Kemudian terkait dengan apa namanya tadi yang tadi masyarakat Pak, kemudian kesadaran. Kesadaran masyarakat. Ini kan perlu kita tumbuhkan, Pak. Ya, saya sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, perlu kita tumbuhkan. Jangan nanti setelah mereknya maju, baru timbul niat untuk mendaftarkan. Kita tumbuhkan, tidak hanya seperti itu kita lakukan ya. Kita lakukan sejak dini, supaya setiap merek, baik jasa maupun merek dagang, itu biarpun belum begitu terkenal, itu segera didaftarkan. Justru belum terkenal ya Pak, didaftarkan. Sebelum terkenal, jangan sudah terkenal. Kalau terkenal orang lain menjadi daftar. rebutan, menjadi rebutan. Oleh karena itu, sejak awal, biasanya kalau merek sudah maju, kan ada pembisnis yang tidak jujur itu, melihat merek ini maju, sudah didaftarkan belum? Kalau belum terdaftar, itu dimanfaatkan pulang oleh yang lain, ya, oleh yang lain. Makanya yang penemu pertama tadi atau yang menemukan merek tadi itu, yang sudah mencantumkan merek yang sudah maju, itu tertinggal ya. Karena sistem kita, siapa yang lebih duluan mendaftar, itu yang diakui oleh negara. Terlepas dari dia kemudian yang melahirkan inovasi tersebut ya Pak. Dan sudah banyak kasus-kasus yang terjadi tidak hanya di Aceh juga banyak kasus-kasus yang seperti itu ya. Baik, kita sudah sejenak Pak ya, dan kita juga akan membahas teknis nih Pak. Bagaimana kemudian kalau masyarakat ingin mendaftarkan, teknis seperti apa? Kalau tadi kita sudah berbicara singkat 8 bulan. Tapi teknis lainnya setelah yang satu ini pemirsa.